Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ramadan, selamat datang Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan dan kemenangan. Saya kembali Mugi Zainal di jelang iftar Ramadan. Dan alhamdulillah pemirsa sekalian, hari ini kita bahas tema yang insya Allah bermanfaat untuk kita. Berbicara mengenai zakat, salah satu rukun Islam dan syariat Islam yang wajib kita jalankan. Dan berbicara masalah zakat, bagaimana cara kita membayar zakat tanpa mengganggu keuangan keluarga dan malah dengan membayar zakat. Kadang kita lupa, padahal pemirsa dengan membayar zakat, kita bisa membersihkan harta-harta kita dari hal-hal yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, kali ini narasumber yang sudah hadir bersama saya, Masya Allah, berkompeten untuk membahasnya. Siapakah beliau? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Ibu Dr. Murniati Mukhlisin MACC CFP. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sudah menyediakan waktu. Saya tahu Ibu sangat sibuk ya. Hari ini hadir di jelang iftar. Ya pemirsa, beliau aktif sebagai Rektor Institut Agama Islam Tazkiyah, penulis, dan juga beliau pendiri Sakinah Finance dan juga Sobat Syariah. Masya Allah, tim ahli syariah BRI Corporate University dan juga pembina Asosiasi Fintech Syariah Indonesia, masih aktif juga sebagai tim akuntansi syariah IAI. Masya Allah, Ibu aktif sekali nih kegiatannya ya, kita bersyukur banget ya hari ini beliau bisa hadir ya di jelang iftar. Dan narasumber kita kedua pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Bapak Muhammad Zain LCMA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bapak. Alhamdulillah semangat. Alhamdulillah ya. Pemirsa, beliau masih aktif sebagai dosen UIN dan juga dosen pasca sarjana di IF Trisakti ya. Kalau sebagai narsum udah rajin di mana-mana ya. Alhamdulillah. Dan beliau juga konsultan zakat, kemudian beliau juga pengurus MUI Pusat. Masya Allah, dua narasumber kita akan membahas mengenai zakat dan keuangan keluarga. Baik, untuk Ibu Ani dan juga untuk Ustadz Zain ya, sebelum kita lebih detail membahas masalah zakat, pemirsa juga pasti ingin tahu dulu nih Ustadz Zain, pengertian dari zakat itu sendiri apa nih Ustadz, silakan. Baik, terima kasih banyak Ibu Mugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa jelang iftar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bicara tentang zakat, zakat setidak-tidaknya memiliki makna zakat, suci. Orang yang berzakat insya Allah akan suci jiwanya. Amin. Kemudian bisa memiliki makna zakat at-toharoh, bersih. Karena orang yang bayar zakat pada prinsipnya tidak hanya menyucikan jiwanya, tapi bisa membersihkan hartanya. Karena zakat ada dua, ada namanya zakatul fitri, yang memiliki makna menyucikan jiwanya. Kemudian ada namanya zakatul mal, membersihkan harta. Ada juga memiliki makna zakat itu an-nama, tumbuh. Orang yang berzakat itu di sisi Allah itu hartanya bukan berkurang tapi bertambah, an-nama, tumbuh, berlipat ganda. Minimal 10 kali lipat, 700 kali lipat, bahkan terserah Allah melipat gandakannya. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Jadi prinsipnya bukan berkurang tapi bertambah dan bertambah. Yang berikutnya, zakat itu bisa memiliki makna al-barakah. Orang yang berzakat maka prinsipnya ada keberkahan dalam hidupnya. Berkah bisa memiliki makna ziyadatul khair, bertambah amal kebaikan. Bahkan bukan hanya bertambah amal kebaikan, bertambah rizkinya, ziyadatul rizki, nambah rizkinya, bertambah usianya disebut ziyadatul umri. Bahkan zakat juga bisa memiliki makna as-sulhu, beres. Jadi orang yang bayar zakat itu beres segala aktivitasnya. Dalam bisnisnya, dalam karirnya, semuanya beres. Bahkan oleh karenanya makna zakat itu adalah sesuatu yang diambil dari harta tertentu disalurkan kepada yang orang tertentu. Yang dikategorikan adalah
disalurkan kepada 8 asnaf yang disebut dengan masarifuz zakah. Nah tentunya apa? Memiliki makna. Dalam Al-Quran disebutkan tujuannya itu agar ekonomi umat terberdaya. Yang miskin bisa terangkat. Kaila yakuna dulatan bainal agna minkum. Agar harta diantara itu tidak hanya berputar di orang kaya, tapi dari distribusi ekonomi. Dari orang kaya ke orang miskin. Apa dalilnya? Yang menarik dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Ayat 43 Allah sandingkan sholat dengan zakat. Waqimus sholah wa atuz zakah. Dirikan sholat dan tunaikan zakat. Maka di dalam surah 23 pun disandingkan juga. Orang yang heaviness diantaranya orang yang mampu sholatnya itu tadi khusyuk. Menjaga waktu sholatnya bahkan menunaikan zakat. Wallazina hum lizakati fa'ilun. Sehingga orang yang berzakat pada prinsipnya buat dirinya, bukan untuk orang lain. Ada manfaat dari zakat sebetulnya yang kalau bahasanya Syekh Yusuf Al-Qaradawi, zakat itu memiliki manfaat namanya ad-diniyah. Nah, ad-diniyah itu manfaat sebagai dia bentuk taat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Di samping juga bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi kalau kita lihat makna dari zakat itu luas sekali ya Ustadz ya. Jadi bagaimana cara kita menelaah. Jadi tidak hanya memahami tapi bagaimana mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, baik Ustadz Z. Dan untuk Bu Ani sendiri, banyak hal yang bisa kita keluarkan bentuknya ya untuk membayar zakat. Nah, ini apa saja yang perlu kita keluarkan zakatnya nih Bu Ani? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah tadi Masya Allah ya tadi ada Ustadz Zain sudah menjelaskan luar biasa makna zakat. Kayaknya kita ini banget ya langsung ingat gitu apa aja sih yang harus kita keluarkan. Betul. Dan ternyata tadi sudah disebutkan zakatul fitr dan zakatul mal, dan ini ternyata banyak yang tidak paham. Banyak yang menyangka zakat itu 2,5%, bahkan ada yang menyampaikan zakat itu kan cuma zakat fitrah aja, bulan Ramadan aja. Ternyata banyak sekali. Nah, zakat mal sendiri terdiri dari berbagai macam. Misalnya yang paling selalu kita jumpai setiap bulan adalah zakatul untuk yang profesi atau zakat pendapatan. Begitu Bu Mugi. Jadi kalau Bu Mugi nanti untuk tiap bulan menerima pendapatan dikumpulkan semua, pendapatannya kan banyak kan dari berbagai pintu kan. Alhamdulillah. Dihitung dan dikeluarkan 2,5% kalau mencapai nisabnya sebesar 524 kilo beras kali 10.000, kira-kira 5.240.000. Jadi sama atau lebih dari situ dikeluarkan. Nah, itu baru satu tuh Bu Mugi. Jadi ada lagi yang lain, zakat pertanian, zakat hewan ternak, dan zakat perdagangan, zakat hadiah, macam-macam jadinya. Nah, ini pastinya perlu 2 jam ini kalau mau ngomong ya. Jadi nanti kita harus ngobrol banyak lagi nanti bertema nih, ini zakat mal, zakat profesi ya Masya Allah. Yang pasti kalau kita sudah banyak tahu, ya sudah bagaimana cara kita mengaplikasi itu yang terpenting ya. Baik Bu Ani, Ustadz Zain, ini masih banyak mau kita bahas tapi kita rehat dulu ya. Dan pemirsa, perbincangan kita mengenai zakat dan keuangan keluarga sangat menarik. Pastinya bekal kita juga. Tentunya tetap selalu di Jelang Iftar, jangan kemana-mana. Kami kembali setelah yang satu ini. Kembali di Jelang Iftar, zakat dan keuangan keluarga. Ya, Ibu Ani, Ustadz Zain, kita kembalikan diskusi yang sempat terputus tadi ya. Baik, berbicara masalah zakat tadi kan Bu Ani juga sudah menyebutkan berbagai jenis ya cara membayar zakat, tipe zakat. Nah, lalu Bu Ani kalau kita kaitkan nih antara membayar zakat dengan keuangan keluarga. Nah, ada kalanya udah deh, jangankan bayar zakat nih. Keuangan keluarga kayaknya kurang aja. Kalau bayar zakat kayaknya kurang aja ya. Tapi kalau untuk membeli sesuatu ada aja nih dananya. Ini gimana nih Bu Ani? Silakan Bu Ani. Ya Alhamdulillah. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Zain, Masya Allah.
ternyata kita kalau ingin justru lebih banyak lagi hartanya justru bayar zakat ya Ustadz ya. Nah ternyata kita juga nggak pernah nih dengar orang yang bayar zakat jatuh miskin, nggak ada tuh ya. Tuh orang tuh di sana tuh mugi jatuh miskin, kenapa bayar zakat terus? Kagak bisa. Yang ada sebaliknya ya? Ada sebaliknya. Masya Allah. Seperti Ibu Mugi sendiri Masya ya. Allah. Nah Masya Allah. Nah dan ternyata kata-kata dari zakat juga tumbuh dan menyucikan yang tadi disampaikan Ustadz Zain, ini benar-benar bisa kita buktikan. Maka dari itu dalam keuangannya, apalagi di masa pandemi seperti ini, itu betul sekali, perlu kita perhatikan. Pertamanya itu zakatnya udah benar belum. Betul. Kalau sudah benar, tentunya ditambah lagi Ustadz Zain, infak, sedekah dan kawan-kawannya banyak nih. Semuhun ada wakafnya, supaya apa? Bisa menarik yang jauh tadi Ustadz ya. Jadi yang tadinya kayaknya susah datang rezekinya, dengan adanya bayar zakat yang tepat hitungannya. Kalau masih ragu, tanyakan Ustadz Zain nanti hitungannya. Kemudian juga bagaimana juga menyalurkannya. Kalau masih ragu, banyak lembaga amil zakat yang siap menyalurkan zakat kita ke orang-orang yang tepat ya, yang 8 mustahib atau 8 asnaf tadi yang disebutkan Ustadz Zain. Dan tentu saja ini menjadikan keberkahan yang berlimpah bagi keuangan kita. Karena apa? Hak orang lain sudah kita keluarkan. Iya. Jangan-jangan ada masalah ekonomi rumah tangga kita karena ada hak orang lain yang masuk ke rumah kita suapkan ke istri dan anak kita. Ini hak orang lain loh. Dan ternyata membuat banyak masalah. Anaknya sakit, nggak dengerin kita, nasihat orang tua dicuekin, main games melulu, apalagi masa pandemi ini ya, karena di rumah terus ya Bu Mugi ya. Betul sekali Bu Ani. Kita bisa nggak nih muhasabah melihat ada nggak nih gara-garanya karena harta kita belum dibersihkan. Jadi betul-betul ya kalau kita bayar zakat dengan ikhlas ya kepada orang yang tepat juga ya Bu Ani ya. Terutama ke kerabat kita yang terdekat ya Bu Ani ya. Insya Allah segala masalah yang tadinya ada bisa pelan-pelan menjauh. Namun jangan salah kerabat dekat kalau dia bukan gimana tuh? asnaf. Nah kalau kerabat dekat ini bagaimana nih Bu Ani? Iya memang benar kita sebaiknya memberikan apa yang kita keluarkan dari harta kita itu untuk yang terdekat terlebih dahulu. Namun kalau jangan sampai kita ada perasaan ria, kemudian dengki, sombong gitu ya. Dan kita nggak tahu nih di jatuh 8 asnaf bukan. Tanya dulu Ustadz Zain, Ustadz ini saudara saya benar nggak nih 8 asnaf? Nah baru boleh. Namun sebaiknya karena lembaga amil zakat kita sudah banyak dan diresmikan oleh pemerintah untuk menjaga jangan sampai ria, jangan sampai kita merasa sombong udah bantu, kayaknya udah ngebantuin ya, padahal kita sebenarnya bersyukur kalau ada orang yang menerima zakat kita. Betul. Karena benar-benar orang yang memerlukan dan betul-betul jatuh dalam 8 asnaf tadi. Jadi salurkan ke lembaga zakat maksudnya. Kalau memang nggak kalau kita yakin ya dengan penerima ya. Karena keluarga dekat itu bisa kita bantu dengan infak sedekah wakaf kita. Oh, masih banyak yang lain dong, bukan hanya dengan zakat saja ya. Kenapa Bu Mugi? Pernah ada orang yang di Inggris yang udah keren banget nih Ustadz. Kuliah di Inggris, kerja di Inggris. Nanya sama saya, Ustazah boleh nggak saya bayar zakat untuk orang tua saya di Jakarta? Memalukan rakyat Indonesia kalau itu mah ya Ustadz ya. Nah jadi perlu udah kewajiban lah kalau dengan orang tua mah mau tiap saat kapan orang saja gitu orang ya. Sunda mah kumaha tuh iya. Iya baik ya Masya Allah. Jadi harus tepat dong ya sasarannya karena sudah banyak juga amil zakat yang sudah bersedia juga membantu. Ya baik Ustadz Zain berbicara lagi mengenai zakat. Kita jangan sampai salah hitung nih Ustadz. Iya betul. Apalagi yang banyak nih asetnya di mana-mana gimana nih gitu. Jangan sampai kurang. Berlebih boleh ya. Ya silakan Ustadz, silakan. Baik Bu Mugi dan Ustazah Murni manggilnya ya. Alhamdulillah tadi sudah dijelaskan tentang tata cara perhitungan zakat. Zakat ini kan ada dua tadi. Ada namanya zakatul fitri, ada zakatul mal. Kalau zakatul fitri dilaksanakan maksimal tanggal 1 Syawal. Sebelum khotib turun dari mimbar, kemudian kadarnya ditentukan. Kalau dalam bentuk kilogram, 2,5 kilogram beras, kemudian kalau liternya diperkirakan adalah tadi 3,5 liter. Nah bagaimana untuk zakat mal? Zakat mal ini tadi disampaikan oleh Ustazah Murni juga.
Setidak-tidaknya al-amwaluz zakawiyah, objek zakat itu ada 5 objek zakat. Yang pertama anak dain. Anak dain itu bicara zakat emas dan zakat perak. Nah, zakat emas ini para ulama menyatakan bahwa yang dimaksud dengan 20 dinar atau 20 miskol itu setara diantaranya 85 gram emas. Nah, 85 gram emas sekarang harga kalau tidak salah 900 ribuan, anggap sejuta. Berarti kalau nisab emas 85 gram kurang lebih 85 juta. Nah, kalau Bu Mugi punya penghasilan 100 juta, pertanyaannya udah melebihi nisab atau belum? Itu sudah. Lebih dong itu. Iya. Kalau sudah berarti bayar zakatnya lah 2,5%. Kalau emasnya 100 gram tadi adalah 2,5 gram yang dikeluarkan. Nah, kemudian ada juga yang namanya zuru'iyah, pertanian. Nah, kalau pertanian dilihat apakah hasil panennya, ya kan, itu irigasi airnya atau tak ada hujan. Kalau airnya irigasi itu berarti 5%. Nah, kalau yang tak ada hujan 10%. Nah, tadi disampaikan oleh Ustazah walaupun terjadi perbedaan tadi ya. Kalau dalam bentuk gabah 653 kilogram, tapi dalam bentuk beras udah nyusut itu menjadi 524, ada menyatakan ada 520 di beberapa lembaga. Berarti kalau harga beras andai kalau kita lihat dalam ke supermarket 5 kilo 60 ribu, 50 ribuan, berarti kan 1 kilo ada yang 10 ribu, ada 12 ribu. Berarti kurang lebih berapa nisabnya ngitungnya ini? Kalau dalam pertanian, kalau kita punya 500 kilo, 520 berarti zakatnya tadi kalau irigasi berarti 5% ngitungnya. Nah, kalau dihitung-hitung berarti misalkan kalau pakai rupiah 5.200.000 gitu kan, 5%-nya berapa? Begitu kira-kira kan. Nah, tinggal dikali saja berarti 520.000. Nah, ada juga zakat dalam peternakan. Zakat dalam peternakan itu ya tergantung tadi, ada unta 5 ekor ya kan, ada kewajiban zakat. Kemudian sapi, kemudian 30 ekor, kambing 40 ekor juga tuh ada ketentuannya. Nah, syaratnya tadi 1 tahun. Ada perdagangan juga sama seperti emas, yaitu 85 gram emas. Nah, berbeda dengan apa namanya rikaz. Rikaz itu ditunaikan diantaranya 20%. Nah, 20%. Nah, kembali kepada pertanian. Nah, ada ulama yang mengkiaskan zakat penghasilan dengan zakat pertanian ditunaikan saat panen. Ada juga ulama yang mengkiaskan kepada zakat emas ditunaikan setahun sekali sesuai fatwa MUI nomor 23 tahun 2003 yang menyatakan zakat profesi itu dihitung setahun karena nanti udah melebihi nisab 85 gram emas wajib zakat. Misalkan tadi sebulan 10 juta dikali 12 bulan berarti 20 dikali udah melebihi nisab. Nah, iya, THR ditambah THR berarti tadi diantaranya tadi 2,5%. Nah, itu cara perhitungan tentang zakat penghasilan. Kalau yang zakat pertanian itu modelnya Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Fiqhuz Zakah. Nah, termasuk ulama kontemporer tidak hanya 5 objek zakat itu, seluruh harta yang kita miliki cukup nisab, cukup haul, maka wajib bayar zakat. Oke, nah pemirsa udah tahu kan bagaimana cara menghitung zakat yang tepat. Jadi tinggal aplikasikan supaya kita nggak salah. Ya, jangan kemana-mana ya pemirsa, tetap kita akan membahas zakat ya bersama 2 narasumber kita. Jangan kemana-mana, kami kembali lagi tentunya setelah yang satu ini. Jelang Iftar kembali dengan tema zakat dan keuangan keluarga. Ya, lanjut nih Bu Ani. Hari ini saya yang banyak belajar nih ya. Dan mudah-mudahan pemirsa pun juga banyak belajar dari materi kita hari ini ya. Ya, Bu Ani, untuk memanage keuangan keluarga ya, untuk memanage keuangan keluarga ini bagaimana sih Bu kiat-kiatnya gitu. Yang pasti kan kalaupun berkurang biar nambah, yang nambah biar berkah. Nah, ini gimana Bu Ani? Silakan. Ya, alhamdulillah
Pertama kali yang kita harus pastikan adalah jangan sampai kita lupa. Maka dari itu perlu ada perencanaan. Nah, perencanaan keuangan keluarga ini banyak banget nih yang anti karena capek, repot, nyatet-nyatet padahal manfaatnya luar biasa. Nah, pertamanya adalah kita buat semacam diagnosa keuangan. Terus gimana sih caranya? Ya kita pastikan apa yang kita miliki saat ini, asetnya apa aja, aset lancarnya, aset tidak lancarnya, aset investasinya apa aja. Kemudian kewajiban kita apa aja, kewajiban kita utang dengan A, utang dengan B, kemudian kewajiban jangka pendeknya itu ya, jangka panjangnya dengan bank misalnya. Nah setelah itu kita lihat, tiba-tiba kelihatan di situ ternyata zakatnya belum dibayar, padahal sudah sampai nih nisab sama haulnya. Nah kenapa baru ketahuan? Iyalah 20 tahun yang lalu waktu menikah dikasih mas kawinnya, mas maharnya berapa ya waktu itu Ustadz ya? 100.000 Ustadz ngasih berapa kilo waktu itu Ustadz? Jadi semakin banyak harus zakatnya gede gitu ya. Tuh luar biasa. Masya Allah. Mas Jen gitu. Masya Allah. Nah Ustadz Zain 80 kilo dulu sekarang Nilainya lain udah harganya. berubah, nilainya udah berubah ya. Nah tuh istri Mas Zain lupa karena disimpan terus di safe deposit box di bank atau di lemari di rumah. Ketika dicatat, papap, ini emas kita dulu 80 kilo, sekarang dikali 1 gram aja 930.000 gitu. Wah, ternyata sampai nisabnya, langsung dihitung. Banyak banget nih Ustadz pasti sering denger ya, ada jamaah yang nanya, Ustadz, saya kan dulunya gelap nih. Nggak bisa tahu zakat, gimana hitung nisab haulnya. Sekarang saya sadar setelah dengerin Ustadz ngomong gitu kan. Banyak tuh yang suka datang ke kita juga. Gimana nih Ustazah ngitungnya kalau kita backdated, gaya banget. Lah bingung sayanya berapa tahun nih kagak pernah bayar zakat gitu kan. Lah kan hitungannya, untung saya belajar akuntansi. Jadi bisa lah ngitung-ngitungin. Iya sering tuh Bu Mugi. Dan serunya Ustadz kalau di Malaysia, kalau kita lambat bayar, ditunda-tunda kena denda Ustadz. 2 kali ada fatwanya. Ya memang ini bukannya secara keseluruhan, kalau di Indonesia kan enggak Ustadz ya. Tapi untuk mendisiplinkan warganya demikian. Dan saya pernah ngitungin Bu Mugi, ada orang itu sampai 40 juta dia harus bayar. Masya Allah. Nah makanya dengan cara ada perencanaan, maka kita tahu tuh jangan sampai lewat nisab haulnya. Dan jangan dipaksain bayar di bulan-bulan tertentu yang kita maunya. Karena nisab dan haul tadi Ustadz sudah jelasin, macam-macam tergantung dari tipe zakat, tipe hartanya. Nah itu mungkin intinya kalau mau bicara soal bagaimana merencanakannya, bentuk-bentuknya, nanti di sesi lain aja ya Bu Mugi. Betul, yang pasti ada Instagramnya kan? Oh iya. Bu, Instagramnya apa sih Bu? Sakinah Finance. Sakinah Finance. Kalau Instagramnya Ustadz Zain? Muhammad Zen. Muhammad Zain. Kenapa? Kalau saya Instagramnya Mugi Zainal ya pemirsa. Kenapa? Siapa tahu nanti pemirsa ada yang pengen konsultasi juga bisa bermanfaat, jadi nanti bisa menghubungi silakan. ya. Saya senang banget 24/7 hari ya. Masya Allah. Ya baik. Nah kalau berbicara masalah zakat juga nih Ustadz Zain, kan beranggapan nih zakat pasti di bulan Ramadan nih harus bayar. Nah ini gimana nih? Apakah memang betul nih harus membayar tuh hanya di bulan Ramadan saja nih Ustadz? Silakan Ustadz. Baik, zakat yang ditunaikan Ramadan yaitu diantara hanya zakatul fitri saja. Bahkan ditunaikan juga maksimal tanggal 1 Syawal tadi. Paman addaha qabla shalah, ya kan? Faya zakatun makbulah. Paman addaha ba'da shalah, faya shadaqah minas shadaqat. Orang yang melaksanakannya sebelum khotib turun dari mimbar, sebelum sholat, maka dianggap zakat yang diterima. Dianggap. Tapi setelah itu, setelah sholat, setelah khotib turun dari mimbar, maka dianggap sedekah biasa. Itu yang pertama zakat fitrah. Atau orang menyebutnya dalam kajian kitabnya zakatul fitri. Tapi kalau untuk zakat harta, zakat mal itu tergantung objek zakatnya tadi. Kalau pertanian ditunaikan saat panen, apa dalilnya? Surah Al-An'am ayat 141, wa atu haqqahu yauma hasadi. Tunaikan hak, tunaikan zakat saat panen. Dulu pertanian setahun sekali, sekarang udah 2 kali bisa 3 kali. Nah kalau zakat pertanian setahun 2 kali 3 kali, bagaimana dengan profesi? Nah, bisa ada gajian 12, bisa 13, bisa 14 dan lain sebagainya. Maka ditunaikan saat panen dengan modelnya tidak nunggu harus Ramadan. Nah karena dalam hadis nyatakan la zakat hatta yahula alaihum, haul tidak wajib zakat sampai harta itu cukup 1 tahun. Yang perlu diingat tahun ini bukan tahun Masehi,
Bu Mugi ya, Ustazah Murni ya. Tapi tahun Islam, tahun Qamariyah, sekarang 1442 Hijriah yang dihitung Muharram sampai Zulhijjah. Nah pertanyaannya, kalau cukup haulnya di bulan Muharram jangan tunggu Ramadan. Kalau cukup haulnya tadi panennya Rabiul Awal jangan tunggu Ramadan dong. Ya kan? Ini berebut. Ramadan aja gitu. Walaupun memang dalam hadis Nabi nyatakan ya Rasulullah ayu a'mal afdal fi Ramadan as-sadaqah fi Ramadan. Yaitu bersedekah atau boleh jadi berzakat di bulan Ramadan. Tapi ingat yang dimaksud zakat itu adalah hartanya yang cukup nisab. Nah begitu. Tapi kalau hartanya dan nisabnya di bulan selain Ramadan maka ditunaikan di bulan Ramadan. Jangan sampai hak anak fakir miskin terambil tidak tersalurkan. Na'udzubillahi min dzalik. Iya, jadi Masya Allah ini materi Insya Allah bermanfaat sekali ya Bu Ani juga Ustadz Zen ya. Tapi tanpa terasa nih pengen banget ngobrol. Betul tadi Bu Ani bilang kalau kita mau membedah ini mungkin seharian juga nggak cukup ya Bu Ani ya. Iya, Masya Allah. 14 kali pertemuan, kali 2,5 jam. Kalau di pesantren bisa 4 tahun, 6 tahun. Belum selesai Untuk kitabnya itu, tuh. nggak apa-apa nih Ustadz Zen ya Bu Ani. Paling Iya. tidak PR nih, PR buat kita semua yang pengen mengetahui lebih detail lagi tentang zakat dan lain sebagainya. Kan sudah banyak sekali di media sosial ya, di-share juga ilmunya ya. Masya Allah mudah-mudahan membuat kita semangat. Tulisan kami juga ya Oh, Ustadz, saya sudah media. mencontek Bu. Saya Ya. sudah menconteknya juga Bu. Makasih banyak ya Bu ya. Karena di media sosial saat ini tuh sudah canggih banget. Jadi nanti kita bisa belajar juga di sana dengan yang pasti juga mensortir juga ya mana yang baik untuk kita dan mana yang tidak ya. Baik Bu Ani, Bu Ustadz Zen, makasih banyak nih sudah mengisi di Jelang Iftar kali ini. Sedikit pesan singkat, silakan Bu Ani. Ya ini pastikan kita selalu belajar lagi tentang zakat ini karena ada hakum maklum lisailin wal mahrum. Jadi kalau dan Rasulullah mengatakan zakat itu daki-daki manusia, berarti kotor kan. Jangan sampai harta yang kita bawa pulang ke rumah ada hak orang lain di sana yang tidak kita ketahui. Jangan sampai harta yang dibawa pulang ke rumah ada kotor yang masih kita bawa pulang ke rumah, kita kasih makan sekeluarga. Masya Allah. Terima kasih Bu Ani. Ya, Ustadz Zen, silakan Ustadz. Baik, zakat itu tadi kalau kita lihat ada manfaatnya. Jadi tidak hanya memiliki manfaat ad-diniyah, tapi memiliki manfaat secara ekonomi. Namanya al-iqtisadiyah. Zakat yang dikumpulkan bisa untuk modal usaha, sehingga mereka yang tadi awal mustahik menjadi muzaki. Bahkan memiliki manfaat al-ijtimaiyah. Al-ijtimaiyah itu sosial kemasyarakatan. Bisa dibantu untuk kesehatan, mustahik, ya kan yang awalnya tidak bisa akses kesehatan, bisa gratis ya, dan lain sebagainya. Ala kulli hal bicara tentang zakat pada prinsipnya, kalau zakat itu tidak ditunaikan, maka yang rugi adalah diri kita sendiri. Masya Ibarat Allah. kita menyembelih hewan, hewan itu disembelih, nah kemudian orang yang berzakat itu ibaratnya ayam sebelum dimasak seperti Ustazah Murni, masak jadi soto, ayam, ya kan, sate ayam, itu darahnya, iya jadi lapar ya, darahnya dibuang dulu, kotorannya dibuang, semuanya dibersihkan baru dimakan, maka menjadi protein hewani. Apa yang terjadi? Masya Orang yang Allah. tidak berzakat maka tidak disembelih, darahnya masih ada, bulunya masih ada, dimakan, maka menjadi penyakit. Maka dalam hadisnya Nabi SAW, maka obatilah penyakitmu dengan bersedekah termasuk berzakat. Dau mardakum bisadaqah, obatin penyakit kamu dengan berzakat. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Zen dengan Bu Ani. Mudah-mudahan apa yang disaringkan hari ini bermanfaat dan juga menjadi ladang ibadahnya ya, dan Allah melancarkan keberkahan untuk kita semuanya. Ya pemirsa, semangat terus kita untuk membayar zakat. Insya Allah rezeki kita semakin dilancarkan Allah Subhanahu Wa Taala dan keberkahan hidup kita dapatkan. Yang pasti di ujung jalan kota dilebarkan, indahnya desa jangan dilewatkan. Membayar zakat adalah kewajiban menuju hidup penuh keberkahan. Akhirul kalam, saya Mugi Zainal beserta kru yang bertugas kali ini mohon undur diri, mohon maaf apabila ada hilaf dan salah. Subhanakallahumma bihamdika ashadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.